الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وهو الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin ummatul Islam jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kita memuja dan memujinya. Segala karunia hanya miliknya. Maka tidak ada pujian, tidak ada sanjungan kecuali hanya miliknya tabaraka wa ta'ala. Banyak orang terkadang kufur nikmat, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Maka sudah sepatutnya kita ahlul iman untuk menisbatkan semua apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita memang berasal darinya, dan kita pun menisbatkan kepadanya tabaraka wa ta'ala, selalu dan senantiasa memuji dan menyanjungnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan seperti Qarun yang menisbatkan nikmat dari kecerdasannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku hanya diberi kekayaan ini karena kecerdasanku. Berapa banyak otak-otak model Qarun, bukannya pandai-pandai bersyukur, tetapi justru menisbatkan nikmat kepada dirinya, kepada kemampuannya, kepada kecerdasannya. Wa hadza kufru ni'mah. Maka ini adalah kufur nikmat sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala marah, murka. Fa khasafallahu bihi wa bidarih. Maka Allah benamkan Qarun beserta harta kekayaannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, kaum muslimin, mari kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan surganya dan menjauhi dari nerakanya. Dan predikat tertinggi dalam kita beramal yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kita hari ini. Kita umat Muhammad, umat al-Islam, tentu sangat mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta sesungguhnya adalah ketika berbuah surga, menghasilkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Abu Talib, yang ada yang tidak kenal, mungkin semua mengenalnya. Dia paman Nabi, telah membuktikan cintanya kepada Nabi, membela, bahkan mengasuh Nabi sejak usia kecil. Tapi beliau tetap di neraka. Ketika Nabi mentalkin di akhir hayat, "Qul ya ami la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku bisa bersaksi di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi apalah daya, ketetapan Allah tidak mungkin berubah. Apalah daya,
efek dari teman yang buruk di sampingnya. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua pembesar kufar Quraisy yang mengompori untuk mengatakan, apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muthalib? Famata ala millati Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib meninggal di atas ajaran Abdul Muthalib, bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ibrah, pelajaran yang berharga. Cinta dengan perasaan mafi faedah, tidak ada gunanya sama sekali. 1000 cinta kepada Nabi kalau dengan perasaan belaka, tidak ada faedahnya. Cinta yang benar adalah cinta yang dituntun berdasarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buktinya harus nampak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, min asyaddi ummati hubban li, orang yang paling amat sangat cintanya kepadaku dari umatku ini, unasun yakununa ba'di, yang hidup sepeninggalku, orang-orang yang hidup sepeninggalku, yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, yang mereka berharap rindu berjumpa denganku meskipun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Itu mereka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu berjumpa dengan Nabi meskipun harus mengorbankan harta dan keluarganya. Cinta yang butuh pembuktian. Lau kana hubbuka shadiqa la ata'tahu. Seorang penyair mengatakan, kalau cintamu benar maka engkau akan mentaatinya. Innal muhib liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintainya pasti mentaatinya. Maka poin pertama, ma'asyiral muslimin, tentu karena ini bukti cinta, maka kita harus mendahulukan cinta beliau sallallahu alaihi wasallam di atas segala cinta kepada makhluk, baik keluarga, istri, anak. Cinta kepada Nabi harus dominan, didahulukan. Allah Ta'ala berfirman, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Hendaknya Nabi yang paling didahulukan untuk dicintai atas diri orang beriman, melebihi diri mereka sendiri. Nabi SAW juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan paling disintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada seluruh manusia. Suatu hari Umar bin Khattab digandeng tangannya oleh Rasulullah SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, antal ahabbu ilayya. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Illa min nafsi, kecuali tidak melebihi daripada diriku sendiri. La ya Umar. Nabi mengatakan, tidak wahai Umar. Hatta min nafsik, sampai bahkan dari dirimu sendiri. Dirimu sendiri ya Umar. Lalu Umar mengatakan, al-an ya Rasulullah, innaka la antal ahabbu ilayya hatta min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi daripada diriku sendiri. Apa jawab Rasulullah? Al-an ya Umar. Sekarang baru benar imanmu wahai Umar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena beliau pemimpin Bani Adam. Nabi memang pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fahar. Aku adalah pemimpin anak Adam, dan ini bukan berbangga. Bukan karena beliau pemimpin Quraisy, Bani Hashim, atau dari keturunan Ismail. Bukan hanya itu, tapi dia adalah pilihan Allah. Khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan Adnan masih keturunan Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, betapa besar cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus dibuktikan. Bukti yang kedua adalah beretika kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beretika ketika bersolawat kepadanya, tidak dengan pujian-pujian yang melebihi syariatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah hamba Allah dan utusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Etika di dalam memanggilnya. Memanggil Nabi SAW tidak sama dengan memanggil orang biasa. Sayyiduna, menurut saya malah itu sederhana. Sayyiduna itu bahasa kita mister. Mister itu ringan. Tidak selevel untuk Nabi SAW. Tapi kalau Nabiyuna, Nabiyullah, Rasulullah, hadal munasib, ini yang sesuai. Ini level paling tinggi. Panggilan paling top, markotop. Untuk Rasulnya SAW. Adapun Sayyiduna, Bapak antum bisa dipanggil Sayyiduna. Bapak kamu, siapa saja bisa dipanggil Sayyid, Mister. Bukan suatu kelebihan. Tapi ketika memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itulah panggilan yang terbaik. La taj'al du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sekali-kali bukan bapak dari salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Itulah sebaik-baik panggilan. Etika termasuk kepada Nabi SAW, etika kepada keluarganya, tidak mencela keluarga Nabi, tidak menghina. Abu Bakar pernah mengatakan, urkubu Muhammadan bi ahli baitih. Jagalah Muhammad dengan menjaga keluarganya. Bagaimana mungkin seorang mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, sementara dia menghina istri-istri Nabi, mengatakan istri Nabi serong, selingkuh, atau sepeninggalnya melakukan dosa-dosa besar, wal-iyadu billah. Maka ini mustahil kaum muslimin. Mustahil bagi seorang mukmin mengatakan demikian. Bagi orang-orang yang mencintai nabinya, shalawatullahi rabbi wassalamu alaih. Termasuk etika di sini, etika di dalam kita berkunjung di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah. Suatu hari datang orang dari Taif membuat gaduh Masjid Rasulullah. Umar bin Khattab tegas memanggil keduanya, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Mereka menjawab, mina Taif, dari Taif. Jadi maksudnya bukan penduduk Madinah. Lau annakuma, kata Umar, min hadil Madinah la'auja'tukuma. Kalau kalian dari penduduk Madinah ini, sudah aku pukul kamu. Karena tidak sopan, tidak punya etika di Masjid Rasulullah salawatullahi rabbi wassalamu alaih. Etika termasuk dalam membaca hadis. Terlalu angkuh seorang membacakan hadis-hadis Nabi SAW sambil lalu begitu saja. Sa'id bin Musayyib, imam besar tabi'in, dalam kondisi sakit yang parah, beliau minta dibangunkan oleh murid-muridnya. Lalu kata murid-muridnya, ya imam, kau sedang sakit, apa yang kau ingin lakukan? Kata Sa'id bin Musayyib, terlalu angkuh bagi diri ini membacakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sementara dalam kondisi berbaring. Ya salam, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya cinta para sahabat, para tabi'in, membuktikannya dalam real kehidupan mereka, sampai pun membacakan hadis Nabi yang mulia bukan dalam kondisi leha-leha, bermain-main, bersendak gurau. Apalagi sebagian orang mencatat hadis Nabi sebagai hukuman, yang ini tidak sesuai. Seharusnya sebagai bentuk menanamkan kecintaan kepada nabinya, shalawatullahi rabbi wassalamu alaih. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li walakum walisair muslimina min kulli dam astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah
wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti cinta kita kepada Nabi yang mulia adalah membenarkan segala berita yang datang dari Nabi, dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Membenarkan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kabarkan oleh Nabi yang sudah terjadi, yang belum terjadi, kita mengimaninya dan membenarkannya. Perkara tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, munculnya api dari Hadraul Maut Yaman, menggiring manusia ke Syam, kita mengimani itu semua. Terbitnya matahari dari sebelah barat yang dihabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita mengimaninya. Selagi itu dari hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar, maka kita membenarkannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, keinginan pribadinya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghala, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, yang dikatakannya bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka diantara kesempurnaan membenarkan berita Nabi juga termasuk menganggap bahwa hadis-hadis yang sahih selevel dengan Al-Quran. Kita tidak boleh mengesampingkan hadis Nabi sementara kemudian menganggap sepele. Ini bukan Quran, ini bukan perintah Allah. Ini keliru ma'asyiral muslimin. Nabi SAW pernah bersabda, ala inni utitu alkitab wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku membawa kitab dan yang semisal dengannya bersamaan dengan itu. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Nabi ingin mengatakan, aku membawa Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi yang mulia, bersamaan dengan itu, yang selevel. Makanya Allah mengatakan, wa may yuti rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh dia mentaati Allah. Kesempurnaan di dalam membenarkan semua berita tadi termasuk mentaati Rasulullah SAW. Karena bukti cinta kita kepada Allah tidak sempurna sampai kita mengikuti Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jikalau kalian benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ikuti aku, ikuti Rasulullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta yang bukan bertepuk sebelah tangan, tapi berbalas. Mencintai Allah dengan mengikuti nabinya, maka berbalas cinta Allah dan bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mari akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin untuk senantiasa mencintai Nabi dengan cinta yang benar, menghidupkan sunnah beliau. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menghidupkan sunnah? Apakah orang-orang di luar sana, di luar agama kita yang akan menghidupkan sunnah Nabi? Mustahil. Maka bentuk cinta kita kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din wansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.